Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Risa Febrianti dengan NIM 220209500040 dari kelas PTIKA. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai data link player. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi data. Adapun pokok pembahasan dari materi yang akan saya paparkan yaitu yang pertama pengertian data link layer, kemudian yang kedua ciri utama dari data link layer, yang ketiga fungsi dari data link layer, yang keempat sublayer pada lapisan data link, kemudian yang kelima yaitu layanan dari data link layer. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian data link layer. Jadi, data link layer atau lapisan penghubung data merupakan lapisan kedua dari model referensi OSI atau Open System Interconnection yang bertanggung jawab untuk mengatur aliran data antara dua node dalam jaringan komputer. Lapisan ini mengambil paket data yang diterima dari lapisan jaringan atau network layer dan memecahnya menjadi frame-frame data yang lebih kecil yang kemudian dikirimkan ke lapisan fisik atau physical layer untuk dikirimkan melalui media transmisi. Kemudian, lapisan data link juga mengatur cara pengiriman data dengan menambahkan informasi seperti header dan trailer pada setiap frame yang berisi informasi seperti alamat MAC, pengirim dan penerima, dan pengaturan aliran data, deteksi kesalahan, serta pengelolaan akses media. Kemudian tujuan utama dari lapisan data link layer adalah untuk memastikan bahwa data dapat dikirim dengan efisien, aman, dan akurat dalam jaringan komputer. Beberapa teknologi atau protokol data link yang umum digunakan diantaranya adalah Ethernet, Wi-Fi, dan Bluetooth. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu ciri utama dari data link layer. Adapun ciri utamanya yaitu data link layer memiliki alamat tersendiri atau address yang sudah dikodekan secara langsung ke dalam sebuah network card atau kartu jaringan saat kartu jaringan tersebut pertama kali dibuat. Jadi setiap perangkat jaringan termasuk kartu jaringan atau network interface card yang terhubung ke jaringan memiliki alamat fisik yang unik yang disebut sebagai media access control atau MAC address. Alamat MAC adalah sebuah kode angka yang dijadikan sebagai identitas unik dari setiap perangkat jaringan seperti pada komputer, router, atau printer dalam jaringan. Kemudian alamat MAC tersimpan pada kartu jaringan dan dikodekan langsung ke dalam perangkat keras atau hardware kartu jaringan saat pembuatan kartu tersebut. Kemudian alamat MAC bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh pengguna. Kemudian sebuah frame data dikirim melalui jaringan, alamat MAC pengirim, dan alamat MAC penerima ditambahkan ke header frame data. Alamat MAC penerima digunakan untuk mengirimkan data ke perangkat jaringan yang tepat dan menghindari pengiriman data yang tidak perlu ke perangkat jaringan lain di jaringan. Hal ini memungkinkan lapisan data link untuk mengidentifikasi sumber dan tujuan dari setiap frame data dalam jaringan dan memastikan bahwa data dikirim dengan benar dan aman. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi dari data link layer. Jadi berikut ini merupakan beberapa fungsi dari lapisan atau data link layer. Yang pertama itu melakukan proses grouping secara logik. Jadi proses grouping merupakan proses penyatuan dari beberapa paket data ke dalam satu kesatuan paket data yang utuh. Perlu diketahui ketika paket data mulai berjalan melewati lapisan-lapisan OSI layer,
maka paket data tersebut akan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil. Tugas dari data link layer inilah yang dapat melakukan proses grouping atau penggabungan kembali pecahan paket-paket data tersebut menjadi utuh kembali. Kemudian fungsi yang kedua yaitu menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address. Dalam lapisan data link layer ini terdapat sebuah alamat fisik yang kita kenal dengan nama MAC address. MAC address itu merupakan sebuah kode alamat yang dicetak secara fisik dan dibutuhkan untuk melakukan proses pengiriman dan juga proses penerimaan data di dalam sebuah siklus transmisi jaringan komputer. Dengan adanya data link layer, maka setiap proses transmisi yang ada bisa memiliki akses terhadap MAC address yang sudah ada secara fisik. Kemudian, fungsi yang ketiga yaitu mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data dan melakukan proses pengoreksian. Data link layer ini akan mendeteksi apabila terjadi kesalahan pengiriman data yang melalui lapisannya dan kemudian melakukan koreksi secara otomatis, sehingga paket data tetap akan ditransmisikan tanpa kesalahan sedikitpun. Kemudian fungsi yang keempat yaitu menggabungkan paket data ke dalam byte dan menggabungkan byte ke dalam frame. Ini merupakan kelanjutan dari fungsi grouping yang dilakukan oleh data link layer. Fungsi berikutnya dari data link layer itu menggabungkan bentuk-bentuk paket data menjadi kesatuan yang utuh, mulai dari paket data menjadi bentuk byte, sehingga menggabungkan byte-byte yang ada menjadi sebuah bentuk frame. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu sublayer pada lapisan data link. Pada lapisan data link dalam model OSI terdiri dari dua sublayer, yaitu logical link control dan media access control. Yang pertama itu logical link control. Sublayer LLC bertanggung jawab untuk menyediakan pengendalian link logis antara perangkat-perangkat dalam jaringan. Sublayer ini mengatur bagaimana frame data dikirim dan diterima di antara dua perangkat yang terhubung ke dalam jaringan. Fungsi utama dari LLC ini adalah untuk mengontrol pengiriman data antara perangkat-perangkat dalam jaringan dan mengelola akses ke media transmisi. Kemudian yang kedua yaitu media access control. Supplier MAC bertanggung jawab untuk mengatur bagaimana frame data dikirim dan diterima melalui media transmisi seperti kabel atau nirkabel. Supplier ini memastikan bahwa data dikirim hanya ke perangkat yang dituju dan menghindari tumpang tindih pengiriman data antara perangkat dalam jaringan. Supplier MAC juga bertanggung jawab untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pada data yang dikirimkan melalui jaringan. Kedua supplier ini bekerja sama untuk mengatur pengiriman dan penerimaan frame data dalam jaringan. LLC itu bertanggung jawab untuk mengatur kontrol pengiriman data dalam bentuk logis, sedangkan MAC bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman data dalam bentuk fisik melalui media transmisi. Kedua supplier ini memastikan pengiriman data yang efektif dan efisien dalam jaringan. Pembahasan selanjutnya yaitu layanan dari data link layer. Jadi ada tiga jenis layanan yang disediakan oleh lapisan data link. Layanan yang pertama yaitu layanan unacknowledged connectionless. Layanan ini tidak menggunakan koneksi dan tidak memberikan acknowledgement setelah frame dikirimkan. Mesin sumber hanya mengirim sejumlah frame ke mesin tujuan tanpa menunggu konfirmasi apakah frame tersebut diterima atau tidak. Tidak ada koneksi yang dibuat baik sebelum atau sesudah pengiriman frame. Layanan ini biasanya digunakan untuk pengiriman data yang tidak kritis seperti siaran atau broadcast. Kemudian layanan yang kedua yaitu layanan acknowledged connectionless.
Layanan ini juga tidak menggunakan koneksi, namun setiap frame dikirimkan secara independen dan dengan acknowledgement. Dalam hal ini, pengirim akan mengetahui apakah frame yang dikirimkan telah diterima dengan baik atau tidak. Setelah frame diterima, mesin tujuan akan mengirimkan egg ke mesin sumber. Layanan ini biasanya digunakan untuk pengiriman data yang penting dan memerlukan konfirmasi. Kemudian layanan yang ketiga yaitu layanan Acknowledge Connection Oriented. Layanan ini menggunakan koneksi dan mesin sumber, serta tujuan harus membuat koneksi sebelum memindahkan data. Setiap frame yang dikirim dijamin diterima, dan setiap frame yang diterima hanya diterima sekali dan dalam urutan yang benar. Layanan ini menyediakan aliran bit yang reliable dan memastikan bahwa data yang dikirim tidak hilang atau tergantikan. Kemudian layanan ini biasanya digunakan untuk pengiriman data yang sangat penting seperti transfer file atau transaksi keuangan. Ketiga jenis layanan ini memberikan fleksibilitas dalam mengirimkan data dan memastikan keamanan dan integritas data yang dikirimkan. Pemilihan jenis layanan yang tepat tergantung pada jenis data yang akan dikirim dan prioritas keamanan dan integritas pada data. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Untuk kekurangan, kelebihan, serta kesalahan yang ada pada video mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.